Kembali lagi di channel Kode Shop, channel edukatif buat kalian yang hobi elektronika. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan tulisan atau gambar pada LCD OLED. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke simulasinya. Oke, kita masih menggunakan Walkwi teman-teman karena Walkwi ini sangat powerful simulasinya. Jadi di sini saya ada draft program yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan baris per baris. Di baris pertama ini ada include spi.h, include where.h, include Adafruit underscore gfx.h, include Adafruit underscore ssd 1306.h. Ini maksudnya apa teman-teman? Jadi include ini adalah include library teman-teman. Library ini fungsinya adalah sebagai draft coding teman-teman. Jadi kita memanggil coding yang sudah di draft dengan inisial spi.h ini ke program yang sudah kita buat supaya kita tidak membuat program itu terlalu panjang teman-teman, seperti itu. Jadi untuk library sendiri, kalau di Walkwi ini kalian bisa install library-nya di sini, di page sini. Jadi kita butuhnya ada Fruit underscore gfx.h. Di sini saya install ya, sama ya. Oke, selanjutnya di sini ada define screen underscore width. Ini variabel ya teman-teman, 128. Jadi saya menginisiasi lebar dari OLED ini adalah 128 pixel. Karena kita menggunakan LCD OLED tipe SSD 1306 ini yang spesifikasinya itu 128 kali 64. Jadi kita perlu menginisiasinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan define. Define ini sama fungsinya seperti constant integer teman-teman. Cuma kalau constant integer itu dia memakan memori di Arduino ini. Sedangkan kalau kita menggunakan define, dia tidak memakan memori sama sekali. Jadi ringan programnya kalau kita pakai define. Di sini lebar, di sini tinggi, ya lebarnya 128, tingginya 64. Di sini kita men-setting displaynya, ya ada fluid SSD 106 display. Kita panggil lebarnya berapa, tingginya berapa. Ini adalah coding eksekusi. Untuk constant uncheck chart ini nanti akan saya jelaskan setelah simulasinya ya teman-teman, supaya lebih jelas. Oke, saya akan lanjut di void setup. Seperti biasa, serial begin saya menggunakan baud rate 9600. Display bikin ini menginisiasi interface. Jadi untuk LCD SSD 1306 ini interface defaultnya itu di address 0x3c ya teman, dia menggunakan interface I2C. Jadi kita perlu memanggil program default ini. Ini program ini default ya teman-teman, tidak bisa diganti. Selanjutnya ada display clear display. Ini fungsinya untuk menghapus display. Jadi dia mereset displaynya teman-teman. Kalau sebelumnya displaynya ada tulisan atau ada gambar, dia reset jadi blank. Jadi tidak ada gambar atau tulisan sama sekali gitu. Di sini ada display .set tag color. Di sini mengatur warna teman-teman. Cuma kalau kalian membeli LCD OLED dengan tipe SSD 1306 yang pakai pin 4 ini teman-teman, dia biasanya sudah di set itu hanya bisa putih atau biru. Tinggal teman-teman belinya apa, nanti ada pilihan warna di situ. Cuma kalau teman-teman menghendaki ingin LCD-nya itu bisa
warnanya banyak atau RGB seperti itu, kalian bisa pilih LCD dengan menggunakan pin 7 teman-teman. Jadi pinnya di sini itu ada 7. Oke, lanjut. Display.set text size ini untuk mengatur ukuran font teman-teman. Jadi nanti tulisannya besar kecilnya bisa kalian atur dengan cara mengubah angka ini ya. Semakin gede, semakin besar. Di sini ada display set kursor. Jadi kalau teman-teman menghendaki ingin menuliskan kata atau kalimat saja, tidak menggunakan gambar, kalian bisa memanggil dengan display.set kursor. Di sini adalah lokasi tulisan itu ditempatkan di LCD. Yang pertama ini adalah sumbu X, yang kedua ini adalah sumbu Y. Jadi sumbu X ini lebar, sumbu Y ini tingginya teman-teman. Nanti kalian bisa atur posisinya lewat sumbu X dan sumbu Y ini. Terus display.println dalam kurung F. Nah, F ini fungsinya adalah supaya kata-kata selamat ini tidak ditampung di RAM Arduino teman-teman. Jadi dia langsung disimpan di memori Arduino sehingga tidak membebani kerja Arduino. Sebenarnya memakai F juga tidak masalah, cuma dia akan tertulis di RAM teman-teman. Dia akan membebani kerja Arduino ini. Nanti Arduino-nya semakin berat kerjanya. Lanjut, display.drawBitmap. Nah, fungsi drawBitmap ini adalah program untuk memanggil gambar teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mendisplay gambar di OLED sini, kalian bisa menggunakan fungsi dari display.drawBitmap dalam kurung. Di sini adalah posisinya. Kalian bisa tentukan posisinya. Ini X, ini Y. Di sini ada variabel yang kalian tunjuk yang mewakili gambar yang ingin kalian tampilkan. Di sini ada ukuran gambar, ini lebar, ini panjang ya. Ini satuannya pixel. Di sini ada warna. Lanjut ada fungsi display. Ini untuk menampilkan data yang sudah kalian tulis di sini atau atur di sini ya. Di sini saya kasih delay 3 detik. Oke, langsung saja kita simulasikan saja. Saya tidak menggunakan white loop dulu, nanti saya jelaskan. Ini saya disfungsikan dulu. Oke, saya ingin menampilkan tulisan terlebih dahulu. Jadi untuk gambar ini saya disfungsikan juga. Saya start simulasi. Nah, di sini tampil selamat ya teman-teman di sini sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Oke. Kalau misalnya ini diganti, bahagia misalnya, taruh lagi, bahagia. Oke. Jadi sudah benar ya teman-teman ya, ini codingnya ya. Oke, saya kembalikan ke selamat lagi. Kalian juga bisa mengatur posisinya dari sini. Ini di sumbu X, misalnya di sumbu X ini saya kasih 50. Ya, harusnya dia langsung agak serong ke kanan. Nah, ya kan? Dia serong ke kanan, displaynya tidak muat, T-nya taruh ke bawah. Nah, jadi kalian bisa atur-atur posisinya di sini. Oke, kembali ke tengah ya, seperti semula. Oke, itu untuk menampilkan tulisan. Kalau kita mau menampilkan gambar, kita akan panggil program
penampil gambar, display, draw, bitmap. Nah, di sini variabel Codasop isinya adalah ini teman-teman. Ini adalah susunan bit dari sebuah gambar teman-teman. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan susunan bit ini? Caranya mudah sekali teman-teman. Kalian bisa cari gambar logo, ya. Kalian bisa cari logo. Di sini saya menyampaikan logo YouTube yang ini teman-teman. Kalian bisa download saja yang ekstensinya PNG di Freepik ini gratis teman-teman. Setelah kalian download, kalian masuk ke image2 CPP ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi semua supaya kalian mudah untuk mengaksesnya. Ya, di sini kalian bisa choose file ini kalian arahin ke file yang tadi di-download, ya. Di sini ukuran LCD kalian teman-teman. Jadi LCD yang seri SSD 1306 tadi 128 kali 64 ya. Oke, nah di sini kalian atur size-nya berapa pixel. Saya sarankan sih jangan besar-besar ya. 40 kali 40 aja cukup karena ini lebar tingginya kan cuma 64 ya. Kalau ini lebih dari 64 pasti dia offset ya. Oke, di sini background color kalian bisa lihat di preview ini. Kalau misalnya kalian pencet black, nah di sini kan tidak ada patternnya nih, ya kan? Dia blank hitam nih, jadi nggak cocok dia nanti. Kita cocokin aja, kita pakai white. Oke, di sini binary, di sini 128. Di sini kalian pilih scale to fit, keep proportional. Oke. Di sini adalah namanya. Jadi nama variabel, teman-teman. Kalian bisa atur di sini, bisa atur di coding yang kalian buat nanti, tidak masalah. Misalnya sini Codasop. Kayak gini. Terus kalian tinggal punya generate code. Gini aja. Nah, kalian dapat nih. Ya, tinggal copy aja nih yang ini, yang bitnya ini. Bit ini copy. Terus kalian pastekan di dalam kurung kurawal ini. Terus nama variabel ini silakan kalian sesuaikan seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Oke, saya akan jalankan untuk tampilan display. Nah, tampil ya logo YouTube. Ya kan? Oke. Sekarang saya mau menampilkan sesuatu yang lain di void loop. Sehingga dia akan tampil terus menerus ya, karena diulang terus ya. Jadi void setup itu dia dieksekusi hanya sekali, tapi kalau void loop itu diulang-ulang terus. Seperti itu. Jadi kalau saya tulis fungsi display di void loop, nanti dia display yang terakhir adalah display yang ada di dalam void loop ini. Display yang di void setup hanya dieksekusi selama 3 detik saja, karena di sini saya kasih jeda 3 detik. Oke, saya simulasi dulu. Nah, di sini yang terakhir dieksekusi yang ada di void loop ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba. Ini kita eksekusi di Arduino. Sekalian saya menjelaskan library yang ada di Arduino. Oke, saya sudah buka di Arduino-nya. Di sini sudah saya copy. Ya. Coba deh ini saya verify. Nah, di sini ada error, teman-teman. Error karena apa? Karena
Sedikit tips ini teman-teman, kalau error di Arduino IDE ini biasanya yang error itu di tanda merah kayak gini nih. Nah, tanda merah ini berarti error nih, ya kan? Dia error karena library Adafruit SSD 1306 ini belum terinstall di laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Nah, cara install gimana? Kalian bisa pencet tool, kalian bisa pencet manage library. Di sini ada banyak sekali library. Kalian bisa ketik library yang kalian butuhkan. Di sini saya butuh Adafruit SSD 13. Nah, ini tinggal install aja ya teman-teman. Install gini. Install all. Oke, sudah terinstall. Coba saya verify. Oke, saya verify dan tidak ada yang error. Jadi segitu dulu tips dari saya ya teman-teman untuk menampilkan tulisan dan gambar di LCD OLED. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.